Kamu tahu nggak kualitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini tidak stabil? Nah, menurut kamu nih, mengapa sulit untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini? Kalau menurut aku ya, dikarenakan angka kemiskinan yang masih tinggi, pengangguran yang masih di atas rata-rata, bahkan ketimpangan sosial yang sangat jauh dari yang diharapkan. Dan masalah lainnya, Ini Ami, ya. kamu tahu nggak apa yang menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia tinggi? Jadi gini, Tik, yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia itu terbilang tinggi karena upah minimum yang tidak memadai, biaya hidup yang buruk, dan meningkatkan angka pengangguran setiap tahunnya tanpa adanya lowongan pekerjaan. Oh, jadi gitu. Oke, Ami. Jadi, Tik, dampak dari pertumbuhan ekonomi itu apa ya? Jadi nih, dampak dari berbagai pertumbuhan ekonomi itu sangat berdampak positif karena itu dapat mempengaruhi distribusi, pengeluaran, penduduk, dan juga kesenjangan pendapatan. Ini, kamu tahu nggak ada kebijakan pemerintah dalam kestabilan perekonomian di Indonesia? Biasanya kebijakan dalam pemerintah itu dengan meningkatkan konsumsi dalam negeri, meningkatkan aktiva dalam dunia usaha, serta menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan ekspansi moneter. Ini tahu nggak mengapa stabilitas ekonomi itu penting bagi masyarakat? Jelas penting, karena apabila pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu tidak stabil, maka dapat menimbulkan masalah-masalah seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi. Kita tahu nggak, adakah cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah terbatasnya kontribusi dan juga yang melakukan? Oh tahu, ada kok, yaitu dengan cara peningkatan kontribusi TFT. Oh ya, tapi tahu nggak, apakah perubahan struktur perekonomian itu ada kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi? Itu tidak melalui perubahan produktivitas, di mana terjadi realokasi lintas sektor dari sektor ekonomi yang produktivitas rendah ke produktivitas yang lebih tinggi. Oh ya, jadi bagaimana cara kebijakan pemerintah dapat terrealisasikan di dalam masyarakat? Jadi pemerintah menerapkan jenis kebijakan fiskal dengan cara meminimalisir pengeluaran dan menambah jumlah pemasukan. Oh, jadi gitu. Terima kasih. Okidoki.